Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Yuda Saputra dengan NIM 123210181. Saya dari kelas IoT IFD. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek akhir IoT yang temanya itu adalah pendeteksi kebakaran. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama untuk latar belakangnya, proyek IoT ini tuh dirancang untuk mendeteksi kebakaran secara dini dengan menggunakan Node MCU atau ESP8266 sebagai microcontrollernya. Kemudian untuk sensor-sensornya sendiri di sini saya menggunakan dua sensor, yaitu sensor gas dengan tipenya MQ2 untuk mendeteksi kebocoran gas. Yang kedua itu ada sensor api untuk mendeteksi langsung terhadap api atau panas ya di sini. Nah, ketika kebakaran terdeteksi, sistem akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan dan menghidupkan water pump untuk memadamkan atau membatasi kebakaran. Jadi di sini ketika terdeteksi api ya, itu bakal menghidupkan buzzer sebagai peringatan dan menghidupkan juga water pump. Jadi water pump itu gunanya untuk menyedot air kemudian untuk memadamkan si apinya tersebut gitu. Kemudian integrasi sensor-sensor ini tuh dengan teknologi IoT memungkinkan notifikasi real time kepada pengguna melalui smartphone dan aplikasi Blink, dan potensi analisis data untuk pencegahan kebakaran di masa mendatang. Nah, jadi untuk sistem ini terhubung dengan aplikasi Blink. Jadi ketika terdeteksi gas ataupun terdeteksi api, maka di smartphone kita itu bakal ada notifikasi. Kalau misalkan terdeteksinya gas, berarti di notifikasinya itu adalah waspada ada kebocoran gas seperti itu. Kemudian kalau misalkan terdeteksi api, maka di aplikasi kita itu bakal ada notifikasi bahwa terjadi kebakaran seperti itu. Kemudian notifikasi tersebut juga ada ringtone-nya, jadi bukan cuma pop up, tidak ada suaranya gitu, tapi melainkan ada peringatan juga melalui notifikasi ataupun ringtone-nya sendiri seperti itu. Nah, jadi tujuannya itu untuk meningkatkan respon cepat terhadap keadaan darurat dan meningkatkan keselamatan lingkungan secara keseluruhan. Nah, ini kan terhubung ke aplikasi ya, terhubung ke servernya Blink juga. Jadi maupun kita sedang berada di mana saja gitu, mau di luar ataupun di daerah lain gitu. Ini kalau misalkan alatnya terdeteksi kebakaran atau gas, notifikasinya tetap masuk ke HP kita gitu. Karena untuk aplikasi Blink ini atau server Blink ini tuh bersifat publik, jadi bisa dipakai di mana aja, tidak harus nyambung dengan satu jaringan saja gitu. Jadi bisa publik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk arsitekturnya di sini arsitekturnya menggunakan arsitektur 3 layer. Yang pertama ada perception layer, ada network layer, dan application layer. Yang pertama untuk perception layernya, di sini perception layernya itu ada Node MCU 1.0 atau ESP8266-nya. Nah, ini tuh adalah microcontroller yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengontrol sensor dan aktuator. Kemudian ada sensor api dan sensor gas. Nah, komponen yang mendeteksi kebakaran atau kebocoran gas. Nah, ini untuk mendeteksi kebocoran gas ataupun sensor ataupun kebakarannya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada buzzer. Nah, buzzer ini tuh untuk memberikan peringatan ya berupa suara. Jadi ketika terjadinya kebocoran gas ataupun terjadinya kebakaran, nah buzzer ini akan memberikan peringatan berupa suara seperti itu. Kemudian yang keempat ada water pump. Nah, untuk water pump ini tuh dia hanya hidup ketika terdeteksi kebakaran atau terdeteksi api. Jadi ketika si sensor api itu mendeteksi panas atau mendeteksi kebakaran, nah water pump ini akan menyala dan menyedot air kemudian menyemprotkannya seperti itu. Ini gunanya untuk memadamkan api seperti itu. Kemudian layer yang kedua itu ada network layer. Nah, untuk network layernya di sini itu adalah koneksi WiFi. Jadi untuk Node MCU ESP8266 ini kan dia sudah support WiFi secara langsung ya di
modulnya. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk sebagai network layernya. Jadi wifi-nya itu, koneksinya ini tuh dimanfaatkan untuk mentransmisikan data ke aplikasi yang berbasis cloud, yaitu di Blink-nya. Kemudian untuk mentransfer data juga ke database-nya itu menggunakan MySQL gitu. Kemudian yang ketiga ada application layer. Nah, application layer ini yang pertama di sini ada MySQL untuk database-nya. Nah, untuk MySQL sendiri itu menyimpan data dari sensor berupa histori dan waktu terjadinya kebakaran atau kebocoran gas. Jadi, ketika si sensor api ataupun sensor gasnya itu mendeteksi sebuah kejadian, maka untuk historinya itu dan waktunya bakal masuk ke database gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini kebakaran ini dimulai jam berapa sih, kemudian selesainya jam berapa sih gitu. Kita bisa melihatnya dari histori yang tersimpan di database. Kemudian untuk data history ini tersebut juga ditampilkan melalui website ya. Nah, nanti websitenya bakal saya tampilkan selanjutnya. Nah, kemudian application layer yang selanjutnya itu ada Blink application. Nah, Blink application ini tuh saya manfaatkan sebagai notifikasi ya untuk di smartphone kita. Nah, jadi aplikasi Blink application ini adalah aplikasi cloud yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk memantau sensor, memberikan perintah, dan menerima notifikasi. Nah, yang saya fungsikan di sini cuma dua, yaitu untuk memantau sensor dan menerima notifikasi. Jadi untuk di aplikasinya juga nanti saya bakal tampilkan seperti apa. Oke, kita next dulu. Nah, ini adalah flowchartnya dari sistem pendeteksi kebakaran ini. Yang pertama di sini ada mulai ya tentunya. Kemudian yang kedua ada prosesnya itu deklarasi sensor. Nah, kemudian di proses deklarasi sensornya ini juga ada dua proses lagi, yaitu proses pembacaan sensor gas dan proses pembacaan sensor api. Nah, kita mulai dari sensor pembacaan gas terlebih dahulu. Nah, ketika proses pembacaan sensor gas, maka dia bakal lanjut ke proses decision atau percabangan ya. Jadi di sini ketika gasnya terdeteksi, maka dia bakal menghidupkan buzzer on ya. Dia ada di sini, ada buzzer on. Kemudian dia mengirimkan data ke database berupa data history. Nah, kemudian untuk notifikasinya sendiri, dia bakal mengirimkan ke server Blink dan muncul di smartphone kita. Nah, itu notifikasinya adalah gas detected atau waspada terjadi kebocoran gas, seperti itu. Kemudian jika gasnya tidak terdeteksi, maka dia bakal mengoutputkan tidak ada gas atau api yang terdeteksi. Nah, ini tuh sebenarnya muncul di terminal ya. Jadi kalau misalkan kita nggak buka terminal IDE-nya itu tidak akan muncul seperti itu. Nah, kemudian jika tidak ada gas atau api yang terdeteksi, maka dia bakal kembali lagi ke deklarasi awal gitu. Jadi ngelooping. Oke. Kemudian untuk proses yang kedua, di sini ada pembacaan sensor api. Nah, pembacaan sensor api tersebut kalau misalkan dia terdeteksi api, maka dia bakal membuat buzzernya on sebagai peringatan dan mengirimkan juga notifikasinya ke database. Kemudian dia juga mengoutputkan notifikasi fire detected atau terjadi kebakaran di aplikasi kita, aplikasi Blink-nya. Kemudian, nah yang membuat berbeda itu adalah ini water pump. Jadi ketika apinya terdeteksi, water pumpnya juga akan menyala seperti itu. Dengan gunanya untuk menyedot air kemudian memadamkan si apinya gitu. Nah, ini berbeda dengan pembacaan gas karena di sini untuk pembacaan gas tidak ada water pump yang dihidupkan ya. Water pumpnya juga masih mati di sini kalau misalkan hanya terdeteksi gas. Nah, kemudian jika apinya tidak terdeteksi, dia bakal balik juga ke proses tidak ada gas atau api yang terdeteksi. Nah, ini bakal output di terminal ya, sama seperti yang tadi. Kemudian bakal ngelooping lagi ke deklarasi awal. Nah, ini bakal dicek terus menerus ya. Jadi real time gitu, dia sensornya ngebaca terus. Karena ini sedikit
berbahaya ya kalau misalkan dikasih delay 1 menit atau gimana gitu, karena kebocoran gas itu kan dia bisa tersambar api pas dia bocor sekalipun gitu. Jadi di sini saya buat tidak ada delaynya sama sekali, jadi real time. Oke, next. Nah, ini adalah arsitekturnya atau rancangannya. Yang pertama di sini ada node MCU-nya atau microcontroller-nya. Kemudian ada buzzer, ada sensor gas, ada flame sensor atau sensor api, ada relay di sini, ada water pump. Nah, di sini relaynya untuk menghidupkan water pumpnya secara otomatis ya nanti. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Di sini ada buzzer. Nah, ini sebagai peringatan ya. Nah, di sini dia nyambungnya ke D4, kemudian untuk GND-nya ya ke GND. Kemudian yang kedua itu ada sensor gas. Nah, untuk sensor gas sendiri di sini D0 D out-nya itu ada di D0. Nah, D out-nya ini tuh dia bakal pin yang mengirimkan datanya seperti itu. Kemudian untuk yang A out-nya di sini saya nggak pakai karena cukup untuk D out aja. Kemudian untuk GND, nah GND ya dia nyambungnya ke GND, ke ground. Kemudian yang VCC dia nyambungnya ke 3 volt seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sensor api. Nah, untuk sensor api sendiri di sini ada 3 pin juga, ada D0, kemudian ada ground, ada VCC-nya. Nah, untuk D0-nya di sini nyambungnya ke D1 ya. Di sini untuk transfer datanya di sini. Kemudian untuk sumbu ground atau negatifnya dia ke ground. Kemudian VCC-nya juga dia ke 3 volt. Gitu. Nah, kemudian yang keempat di sini ada ada relay. Nah, relay ini untuk ngontrol ya, ngontrol si water pumpnya itu nyalanya kapan gitu, otomatis ya. Di sini ada 3 pin juga. Yang pertama ada GND di sini ya, GND ya ke groundnya. Kemudian yang VCC juga dia ke 3 volt. Nah, kemudian yang warna orange ini untuk datanya. Jadi kontrolnya nanti bakal masuk dari sini ya. Dia nyambungnya ke D2 gitu. Jadi yang menentukan si relaynya itu hidup atau enggak ya dari si pin D2 ini gitu. Nah, kemudian di sini ada tiga inputan atau 3 lubang ya. Di sini relaynya menggunakan 1 channel aja, jadi cuma bisa dipakai 1 alat. Nah, yang pertama di sini ada yang merah. Yang merah ini adalah untuk menghidupkannya ya. Jadi 3 voltnya istilahnya adalah VCC-nya gitu. Dia nyambungnya ke salah satu kabel yang ada di water pump. Kemudian yang kedua di sini yang groundnya kita putus, yang groundnya kita ambil dari listrik. Nah, nanti ini bakal mengontrol dari si water pumpnya gitu. Nah, untuk energinya tuh didapat dari sini ya, untuk dari kabel yang warna agak gelap ini. Nah, ini dayanya didapat dari sini gitu. Kemudian untuk yang merah ini untuk mengontrolnya saja. Kurang lebih seperti itu ya untuk rancangannya. Nah, ini untuk rancangan yang lebih lengkapnya. Yang ini yang di sebelah kanan sama seperti rancangan yang sebelumnya, cuma yang membedakan di sini ada rancangan yang menyambungkan ke database juga dan ke smartphone. Nah, seperti yang dijelaskan di latar belakang tadi kan datanya itu historinya bakal masuk ke database ya. Nah, ini bakal masuk ke database untuk data historinya. Kemudian untuk notifikasi dan monitoring sensor itu ada di aplikasi kita atau aplikasi Blink seperti itu. Nah, kemudian untuk koneksi bagaimana sih cara mengkoneksikan si alat ini atau sistem ini ke database lokal dan aplikasi Blink. Nah, jadi
seperti yang dijelaskan di layer sebelumnya di bagian network layer. Nah, untuk menghubungkan ke database lokal menggunakan koneksi WiFi. Nah, jadi di sini saya menggunakan database lokal ya. Jadi di localhost untuk databasenya. Kemudian sistem akan memanfaatkan protokol koneksi WiFi untuk menyimpan data berupa histori kebakaran dan waktu kebakaran pada database lokal. Nah, selain itu, untuk menampilkan notifikasi ke smartphone, sistem akan menggunakan aplikasi Blink yang terhubung dengan jaringan WiFi. Aplikasi ini untuk menerima notifikasi dari sistem melalui koneksi internet untuk memberikan pemberitahuan secara real time kepada pengguna di smartphone mereka. Nah, jadi untuk mengkoneksikan alat ini ke database maupun server Blink itu menggunakan WiFi. Jadi untuk database-nya sendiri di sini menggunakan database lokal ya dari localhost komputer. Kemudian untuk server Blink-nya, nah ini public. Jadi si alat sama laptop itu tidak harus terhubung di satu jaringan. Tetapi untuk menghubungkan database ke sistemnya itu harus menggunakan satu jaringan yang sama sehingga mendapatkan host ID di IP-nya itu sama gitu. Jadi bisa terhubung. Jadi bisa terhubung ke database-nya seperti itu. Kemudian untuk server Blink ini asalkan si alatnya itu mendapatkan koneksi internet, maka dia bakal otomatis terhubung ke server Blink-nya gitu. Dia tidak peduli itu satu jaringan atau enggak, karena server Blink ini bersifat public ya. Jadi asalkan dapat koneksi internet dia sudah bisa terhubung. Nah, dengan catatan ID sama key-nya itu harus sesuai dengan server yang kita buat. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat server Blink, kita akan mendapatkan server ID, key sama name-nya gitu. Nah, itu kita harus sesuaikan dengan yang kita pakai di sistemnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada hasil pengujian. Yang pertama di sini ada pengujian sensor api dan nextnya ada sensor gas ya. Nah, untuk pengujian sensor api, di sini jarak apinya itu 1 cm. Nah, datanya 0. Data 0 itu artinya dia ngebaca ya, dia artinya hidup gitu. Kemudian buzzer dan water pumpnya on, database-nya itu masuk fire detected, kemudian notifikasinya terjadi kebakaran. Nah, ini notifikasinya yang di smartphone ya. Kemudian kita jauhkan lagi apinya menjadi 5 cm. Itu ternyata si datanya masih 0, berarti masih ngebaca untuk si sensornya. Water pump dan buzzer juga masih on, database juga sama, fire detected, kemudian notifikasinya terjadi kebakaran. Kemudian kita jauhkan lagi. Di sini ada 10 cm, 15 cm sama 20 cm. Nah, ini paling jauh bisanya 20 cm ya. Jadi ketika jarak api dari sensornya itu sejauh 20 cm, dia masih tetap bisa ngebaca. Datanya masih 0, kemudian buzzer dan water pumpnya masih on, database-nya fire detected, kemudian notifikasinya juga masih terjadi kebakaran. Nah, ketika kita jauhkan lagi menjadi 25 cm, ternyata si sensornya juga sudah tidak bisa membaca api lagi. Karena mungkin menurut spek juga ya untuk si sensornya. Nah, untuk di pengujian jarak 25 cm ini ternyata data yang dikirim sama sensor apinya itu adalah 1, berarti dia tuh high, dan dimana high itu adalah mati ya, jadi tidak terbaca apinya tidak terbaca oleh sensor. Kemudian buzzer dan water pump di sini otomatis off, tidak nyala. Kemudian si database juga dia tidak mengirimkan histori apa-apa ke database-nya. Kemudian notifikasi juga tidak ada ya, karena tidak ada api yang terdeteksi, maka notifikasinya juga tidak ada gitu. Nah, kesimpulannya dari hasil pada pengujian yang dilakukan sensor api disimpulkan bahwa sensor mendeteksi adanya api ketika sensor berada di jarak 1 cm sampai 20 cm. Nah, ketika api terdeteksi, buzzer akan berbunyi dan water pump akan menyala, dan tampilan pada website akan menampilkan histori dan waktu dari kebakaran. Nah, ini tuh diambil dari database history yang sudah dikirimkan.
Nah, kemudian pada jarak 20 cm lebih, atau di sini di pengujian 25 cm, apinya tidak akan terdeteksi dan buzzer dan water pump tidak akan menyala, dan history tidak akan dikirimkan ke database, sehingga tidak ada status yang terkirim di website kita. Kemudian notifikasi juga tidak akan nyala ya. Nah, itu untuk kesimpulannya. Kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Nah, pengujian sensor MQ2. Nah, di sini jarak gas dimulai dari 3 cm sampai 15 cm ya. Nah, kita mulai dari 3 cm dulu jarak gasnya. Nah, dia mendapatkan nilai sensor atau EDC-nya itu sebesar 702. Kemudian buzzernya akan on, water pump off. Nah, di sini water pumpnya off semua karena ketika terjadinya gas, kebocoran gas atau si sensor gasnya yang terdeteksi kebocoran gas, water pumpnya tidak akan nyala gitu. Karena emang water pump ini bekerja ketika dia mendeteksi api saja. Kemudian database, dia akan mengirimkan history berupa teks gas detected, dan notifikasinya adalah waspada ada kebocoran gas. Ini notifikasinya muncul di HP kita. Kemudian dicek lagi di 6 cm, ini masih terbaca karena nilai sensornya ini juga masih cukup besar, yaitu sekitar 590, dan buzzernya on, water pump off, gas detected, dan notifikasi juga waspada kebakaran. Nah, mulai dari 9 cm sampai lebih jauh lagi, ini sudah tidak ngebaca adanya kebocoran gas lagi. Karena apa? Karena nilai sensor atau EDC-nya itu sudah di bawah 500. Jadi di sini sudah 478, 406, 360. Nah, itu karena udah tidak terdeteksi lagi dengan nilai sensor EDC-nya kecil, maka buzzer dan water pump itu off, tetap buzzernya off. Kemudian database dan notifikasi itu tidak ada, karena kalau misalkan nggak terdeteksi ya alat ini tidak akan mengirimkan history ke database-nya. Kemudian notifikasi juga nggak ada, seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil uji coba kepekaan sensor yang ditunjukkan pada tabel 3.2 atau tabel yang ini ya, dapat dinyatakan bahwa jarak kepekaan terhadap sensor gas sangat pendek, yaitu di bawah 6 cm. Oleh karena itu, alat ini harus diletakkan dekat dengan tabung gas untuk memaksimalkan penggunaannya. Jika terdeteksi adanya gas bocor, maka buzzer akan menyala dan terdapat notifikasi waspada ada kebocoran gas. Kemudian history dan waktu kebocoran gas akan dimasukkan ke database dan ditampilkan ke website. Nah, seperti itu ya. Untuk sensor yang saya gunakan di sini cuma bisa maksimal ngebaca jarak itu cuma 6 cm. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Nah, mungkin selanjutnya saya akan tampilkan ya untuk database-nya. Nah, ini database lokal yang saya buat. Di sini ada history, data history. Kemudian di sini ada ID, history, dan create add. Nah, untuk history di sini ya data history yang dikirimkan dari database-nya, dari sistem. Ada gas detected sama fire detected. Kemudian ada create add-nya di sini dibuat otomatis ya di waktu ini. Waktu sekarang atau waktu terdeteksinya. Nah, kemudian database ini akan ditampilkan di website yang namanya insert view. Nah, insert view ini dia tuh menampilkan semua data yang ada di database ini. Nah, jadi ini terlihat nomor 1 ada terjadinya kebocoran gas pada tanggal 27 bulan 11 2023 jam 4.00 ya, jam 4.00. Nah, ini dia mulai ngedeteksi gasnya itu dari jam 4.00 lebih 0,4 sampai 0,6 gitu. Jadi di sini memang real time banget ya. Dia dimulai dari pertamanya, dimulai kebocoran gas jam berapa sampai deteksinya itu sampai jam berapa gitu. Ini real time. Kemudian
Untuk notifikasi dalam smartphone ini saya tampilkan mirroring dari smartphone. Nah, di sini kita ada aplikasi Blink. Kemudian ada satu servernya di sini untuk deteksi kebakaran. Nah, dia statusnya offline karena emang di sini alatnya sudah dikembalikan ya. Jadi saya tidak bisa menampilkan demonya karena waktu itu sudah diminta oleh Aslabnya untuk mengembalikan si barangnya atau alatnya. Gitu. Jadi untuk presentasi sekarang ini saya tidak bisa menampilkan demonya seperti apa. Saya cuma bisa menampilkan cara kerjanya bagaimana. Oke. Nah, di sini ada monitoring sensor. Kalau misalkan fire detectornya itu atau sensor apinya itu mendeteksi api, maka di sini bakal true. Kemudian ketika sensor gasnya itu terdeteksi kebocoran gas, maka dia bakal jadi true juga. Nah, ini untuk monitoring aja sih. Kemudian untuk notifikasi, nah ini ada beberapa histori notifikasi yang sebelumnya yang dilakukan di testing sebelumnya. Di sini ada notifikasi kebocoran gas dan message-nya itu udah waspada ada kebocoran gas itu pada tanggal 27 November 2023 jam 11.00. Kemudian ada terjadi kebakaran atau terjadi si sensor gasnya itu mendeteksi kebakaran pada November tanggal 27 2023 jam 10.59. Nah, ini history dari notifikasinya. Jadi cara kerja notifikasinya itu dia bakal munculin notifikasi berupa pop up dan ada suara juga dari HP kita. Notifikasinya ada ringtone juga. Itu fungsinya untuk mengingatkan kita, wah ada kebakaran atau kebocoran gas nih gitu. Jadi kita bisa langsung tahu gitu dengan adanya ringtone yang dibuat dari notifikasi ini. Seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Itu adalah sebuah sistem yang saya buat bersama kelompok saya. Mungkin di sini ada beberapa kekurangan ya. Jadi di sini tidak ada kondisi ketika si sensor gas dan sensor apinya itu mendeteksi secara berbarengan seperti itu. Ya, itu kekurangannya. Mungkin di sini saya tampilkan sedikit tentang codingannya. Oke. Nah, nah ini ya untuk codingannya. Pertama di sini, nah ini yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada Blink ID, Blink name sama out token ya. Yang ketika kita buat server Blink akan dapat ini. Dan ini tuh fungsinya untuk sebagai key untuk bisa terhubung ke server Blinknya. Kemudian di sini saya ada menggunakan 4 library. Yang pertama ada ESP826 Wi-Fi, ini untuk mengaktifkan Wi-Fi-nya nanti. Kemudian ada Blink-nya, ada Blink, kemudian ada Wi-Fi client. Nah, ini juga sama untuk menggunakan Wi-Fi-nya. Kemudian ada ESP8266 HTTP client. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengirim request ke API-nya yang akan disimpan ke database gitu. Nah, ini untuk deklarasi awal ya, pin dan lain-lain. Kemudian di sini ada SSID dan password dari WiFi yang kita pakai.
Nah, ini saya menggunakan hotspot smartphone saya dan laptopnya juga akan terhubung ke WiFi ini juga. Kemudian di sini ada function my time event. Nah, ini function bawaan dari Blink. Ini tuh fungsinya untuk mengirimkan value ke server Blinknya. Di server Blink itu kan ada V0 sama V1 untuk ID-nya. Kemudian kita mengirimkan data apa sih gitu. Data yang kita kirimkan adalah detect fire value. Nah, dimana ketika detect fire-nya itu low atau terdeteksi api di sensornya, maka dia bakal ngasih value ke detect value fire value ini true. Maka dia akan dikirimkan ke server Blink. Nah, ini gunanya untuk monitoring ya, untuk monitoring sensor kita yang sesuai dijelaskan tadi. Monitoring yang bagian sini. Nah, kemudian ini juga sama, cuma ini untuk yang bagian gas. Nah, kemudian ini untuk mengirimkan notifikasi ke smartphone kita menggunakan function yang namanya Blink log event. Nah, di sini ada key-nya, ada 2 key, yaitu fire detected sama gas detected. Kemudian message yang kita kirim itu adalah terjadi kebakaran untuk yang api. Kemudian untuk yang sensor gas, ketika terdeteksi atau low atau value 0, itu bakal mengirimkan message berupa teks yang isinya adalah waspada ada kebocoran gas. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah API-nya atau link server address-nya. Di sini karena menggunakan database lokal, maka di sini kita tambahkan alamat IP yang didapatkan dari laptop kita yang sudah tersambung ke WiFi yang sama, seperti itu. Nah, kemudian konten type-nya di sini application form, ini untuk jenis konten yang dikirim ke URL-nya. Kemudian untuk request body itu kita tambahkan ID atau tambahkan parameter yang namanya data history, yaitu isinya adalah status data. Nah, status data itu nanti bakal di-set statusnya itu fire detected atau gas detected, seperti itu. Kemudian ada HTTP response code. Nah, di sini kita mengirimnya melalui method post dengan data yang ini, request body yang ini. Kemudian ketika si HTTP response code-nya itu di atas 0, berarti dia bakal berhasil gitu. Misalkan HTTP response code-nya itu adalah 200. Nah, berarti kalau 200 berarti data yang kita kirimkan ke server itu berhasil. Tapi kalau misalkan datanya itu 400 atau 500, itu berarti ada kesalahan. Kalau misalkan 400 berarti ada kesalahan di bagian klien atau bagian kita. Kalau 500 berarti dia ada kesalahan di bagian servernya. Seperti itu. Nah, ini untuk alarm buzzer, function alarm buzzer. Di sini untuk buzzernya itu saya delay cuma 100 milisecond biar alarmnya itu berbunyi secara cepat gitu ketika terdeteksi kebakaran atau kebocoran gas. Nah, kemudian ini setupnya. Di sini ada setup untuk connect ke WiFi-nya. Jadi ketika WiFi statusnya itu well connect, dia bakal meng-cout-kan atau nge-print connect to WiFi di bagian terminal. Nah, ini void loop. Nah, di sini kita deklarasikan dulu semuanya. Ada detect fire, digital read, pin flame sensor. Nah, ini untuk ngebaca si sensor gas dan sensor apinya gitu. Kemudian jika gas terdeteksi dan apinya terdeteksi atau low di sini atau 0 ya, maka statusnya akan diubah menjadi fire detected. Kemudian dia ngeprint statusnya di terminal, alarm buzzernya hidup. Kemudian di sini untuk relaynya itu low, berarti dia menghidupkan water pump ya di sini. Kemudian send data to servernya itu adalah parameternya si status. Jadi ini itu dikirim ke sini ke server dengan sebagai history.
Kemudian ini juga sama untuk yang gas, cuma bedanya di sini untuk relaynya itu tidak ada ya, karena gas detektornya tidak akan menghidupkan water pump. Kemudian yang terakhir di sini ya, kalau misalkan nggak ada gas ataupun api yang terdeteksi, maka dia bakal ngasih outcome yang ini, seperti yang di flow chart tadi ya. Ya, mungkin saya juga tampilkan sedikit untuk pembuatan API-nya gimana kodenya. Nah, untuk API-nya sendiri nah, ini API-nya menggunakan bahasa PHP ya. Dan sangat simpel di sini. Pertama, di sini ada 3 file. Yang pertama itu adalah connection. Nah, ini untuk mengkoneksikan ke database dengan localhost, username, password, dan database name-nya apa. Kemudian ini adalah API-nya. Nah, di sini menggunakan server atau request methodnya itu adalah POST. Karena di IoT di sistemnya tadi juga mengirimkan data menggunakan metode POST. Jadi di sini juga kita tangkap menggunakan metode POST. Nah, ketika si ada data history yang di post, maka disimpan di data history. Nah, ketika si data history-nya itu nggak ada atau tidak empty ya di sini karena menggunakan tanah seru, berarti istilahnya data history-nya itu ada, maka dia bakal ngasih outin response, kemudian isinya itu data history. Kemudian data history tersebut itu akan dimasukkan ke database dengan query insert into. Seperti itu. Value-nya ini ya historinya sendiri. Kemudian untuk create add-nya di sini menggunakan waktu yang sekarang. Seperti itu. Kemudian statementnya kita prepare dulu, isinya adalah connect dan query. Nah, kemudian kita kirim data tersebut ke database seperti itu. Nah, untuk resultnya ini adalah eksekusi statementnya. Kita eksekusi dari statement yang sudah di prepare tadi. Kita eksekusi, kita jalankan. Nah, jika resultnya itu true, maka dia bakal menampilkan sukses to add to database. Kemudian jika tidak, nah failed to add database. Kemudian jika ternyata data history ini nggak ada, dia bakal mengirimkan pesan berupa data history is empty atau data history itu tidak ada, seperti itu. Kemudian jika metode yang dikirim ternyata bukan POST, maka dia bakal ngasih outin metode yang diterima bukan POST, seperti itu. Kemudian untuk view, nah ini view ini cuma menampilkan ngebuat tabel dan refreshnya selama 5 detik sekali. Kemudian di sini menampilkan tabel dan membaca data dari database. Nah, ini menggunakan select all from history, order by ID, kemudian secara descending atau secara dari urutan besar ke kecil. Jadi ini fungsinya untuk memperlihatkan atau menampilkan data history yang paling terakhir di paling atas, seperti itu. Nah, ini cuma menampilkan 3 data, yaitu nomor, yang di sini kita nomornya menggunakan variabel berbeda, bukan menggunakan ID. Kemudian row yang kedua ada row historinya sendiri, kemudian yang ketiga ada waktu terjadinya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk presentasi yang bisa saya sampaikan ya. Sebelumnya mungkin di sini terdapat beberapa kekurangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, mungkin itu saja. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang tepat atau segala kekurangan dari sistem yang saya buat. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih.